saudara, untuk mengetahui kabar terbaru terkait pelaksanaan MTQ Provinsi Riau ke-43, kami telah terhubung dengan rekan kami Rizal yang langsung melaporkan dari Bengkalis. Selamat sore Rizal, bagaimana pelaksanaan MTQ ke-43 Provinsi Riau di sana? Informasi apa saja yang Anda dapatkan? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, dari studio mini TVRI Riau yang ada di Kabupaten Bengkalis, kami hadirkan jurnal MTQ ke-43 tahun 2025. Informasi pertama, saudara, 6 regu putra dan 6 regu putri tampil memukau pada cabang lomba Syarhil Quran di hari kedua babak penyisihan MTQ Riau ke-43. Cabang Syarhil Quran dinilai oleh 9 Dewan Hakim. Penampilan yang memukau dari 6 regu putra dan 6 regu putri pada cabang lomba Syarhil Quran di hari kedua babak penyisihan MTQ Riau ke-43 disambut antusias oleh supporter dan ofisial dari masing-masing kafilah yang tampil. Untuk hari pertama kemarin telah tampil 6 regu putra dan 6 regu putri, sehingga hari kedua ini merupakan hari terakhir untuk babak penyisihan. Cabang lomba Syarhil Quran merupakan cabang lomba bergu. Satu regu terdiri dari 3 orang yang memiliki tugas yang berbeda. Di posisi tengah merupakan pensyarah atau da'iyah yang menjelaskan isi kandungan ayat Al-Quran. Sementara 2 orang yang berada di sisi kiri dan kanan masing-masing bertugas sebagai qori atau qori'ah dan sadi tilawah. Poin penilaian dalam lomba Syarhil Quran ini meliputi performa da'i atau da'iyah dalam menyampaikan dakwah dengan retorika, intonasi, serta ekspresi, termasuk suara dan irama pembacaan ayat-ayat Al-Quran, serta penghayatan sari tilawah tatkala menerjemahkan dalil yang disampaikan. Dan tentu saja kekompakan menjadi poin penilaian yang tak kalah penting, karena Syarhil Quran adalah cabang lomba beregu. Alhamdulillah, hari ini adalah hari kedua babak penyisihan Musabaqah Syarhil Quran. Setelah kemarin menampilkan 12 peserta, 6 putra, 6 putri, hari ini menampilkan 12 peserta, yaitu berupa peserta grup, 6 putra dan 6 putri. Insyaallah besok babak final. Jadi Musabaqah Syarhil Quran ini adalah salah satu cabang MTQ menyampaikan dan menampilkan. Pertama adalah tilawah Al-Quran dengan siri Al-Qurannya. Yang kedua adalah mendeklamasikan terjemahan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mensyarahkan ayat Al-Quran yang terdiri dari 2 ayat. Pertama ayat inti, lalu ditafsirkan dengan minimal 2 kitab tafsir. Lalu yang kedua adalah ayat pendukung yang minimal menafsirkan 1 tafsir, 1 kitab tafsir. Untuk cabang lomba Syarhil Quran, esok akan masuk pada babak final yang akan menampilkan 3 regu putra dan 3 regu putri terbaik hasil seleksi dari babak penyisihan. Regu putra dan putri terbaik tentunya akan mewakili Riau dalam MTQ tingkat nasional tahun 2025. Rizal Jasrul, tim jurnal MTQ, TVRI Riau, melaporkan. Ya, saudara, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Riau ke-43 tahun 2025 memasuki hari yang kedua pada hari ini. Salah satu cabang lomba yang menarik perhatian adalah lomba hafalan 100 hadis Nabi Muhammad SAW beserta sanad. Sebanyak 12 peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri tampil bergiliran untuk menunjukkan kemampuan dalam menghafal hadis Nabi Muhammad SAW lengkap dengan urutan sanad. Dewan Hakim penanya menguji peserta dengan cara yang menantang, seperti meminta kafilah melanjutkan sanad dari bagian tengah atau menyebutkan hadis berdasarkan lafal tertentu. Adapun yang menjadi komponen penilaian dalam lomba ini antara lain fasohah, tajwid, dan pemahaman.
Salah seorang kafilah mengungkapkan hal yang menjadi tantangannya dalam lomba ini adalah menghafal setiap bagian hadis, karena juri memberikan pertanyaan secara acak. Yang pasti tantangannya itu soal itu kan hadis itu ada 100. Itu soalnya bisa di tengah, di ujung, di awal. Jadi tantangannya itu kita harus tahu itu tuh di mana posisinya, itu hadis keberapa. Kita harus tahu juga lebih bagus kita tahu maknanya. Jadi kita bisa paham dengan hadis tersebut, jadi lebih mudah untuk menjawabnya. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Lomba Hafalan 100 Hadis Nabi dengan sanad mengapresiasi seluruh kafilah yang sudah menampilkan yang terbaik dalam perlombaan ini. Alhamdulillah, kita sangat mengapresiasi sebagian besar peserta. Alhamdulillah tampil dengan sangat baik, memperlihatkan keseriusan dari diri pribadinya, pelatihnya, juga pemerintah daerah yang sudah menyokong secara luar biasa sehingga lahir para hafizah hadis yang alhamdulillah tampil dengan sebagian besarnya tampil maksimal. Memang ada sebagian yang memang masih perlu ditingkatkan. Biasalah, ada yang unggul, ada yang mungkin perlu peningkatan. Tapi secara umum kita mengapresiasi penampilan secara umum baik dan sangat memuaskan. Lomba hafalan hadis dengan sanad ini tidak hanya menunjukkan kemampuan hafalan, tapi juga menegaskan pentingnya menjaga ketepatan ilmu Islam secara turun-temurun. Hanani Arjuna, Tim Jurnal MTQ, TVRI Riau melaporkan. Kita pindah ke cabang lomba tulisan indah Al-Quran atau yang dikenal dengan cabang kaligrafi Khotil Quran yang memperlombakan 5 kategori yang masih berlangsung untuk babak penyisihan. 5 kategori yang diperlombakan dalam cabang Khotil Quran pada MTQ Riau ke-43 di Kabupaten Bengkalis meliputi kategori tulisan, hiasan mushaf, dekorasi, kontemporer, dan kategori kaligrafi digital. Pantauan dari lokasi lomba, yakni di Stadion Stein Bengkalis, peserta dari 12 kabupaten kota se-Riau sejak pagi telah mulai mengerjakan kaligrafi yang diperlombakan. Poin yang meliputi kaidah, hiasan, dan keindahan. Peserta cabang lomba kaligrafi pada MTQ Riau ke-43 ini dengan keseriusan dan telaten menulis khot serta memberikan warna pada kertas untuk hiasan mushaf dan kanvas untuk khot kontemporer sebagai wadah karya yang nantinya akan dinilai oleh Dewan Hakim. Golongan kaligrafi itu ada 5. Jadi yang pertama golongan naskah. Naskah itu betul-betul tulisan saja gitu, tanpa hiasan apapun, hanya naskah. Dan yang kedua golongan hiasan mushaf. Hiasan mushaf ini merupakan tampilan mushaf Al-Quran. Bentuknya itu seperti di awal surat Al-Baqarah atau pada awal surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga dekorasi. Dekorasi ini menampilkan 5-7 gaya khot atau kaligrafi dalam bentuk dekorasi, baik untuk dekorasi interior maupun eksterior. Nah, kemudian yang keempat itu golongan kaligrafi kontemporer. Nah, kontemporer itu maksudnya kaligrafi gaya masa kini, jadi bukan gaya tradisional masa lalu. Nah, itu di kanvas. Nah, sedangkan yang terakhir dan baru sekarang itu kaligrafi digital. Digital itu menggunakan mesin untuk melukis dan menulis. Cabang lomba kaligrafi atau Khotil Quran akan memasuki babak final pada esok hari untuk menjaring peserta terbaik Khotil Quran dalam Musabakoh Tilawatil Quran Riau ke-43. Rizal Jasrul, Tim Jurnal MTQ, TVRI Riau melaporkan. Dan kita beralih ke cabang lomba Fahmil Quran, saudara. Suasana tegang, kompetitif, namun sangat semangat Al-Qurani terasa kuat dalam gelaran hari kedua Musabakoh Tilawatul Quran cabang Fahmil Quran.
Fahmil Quran merupakan lomba cerdas cermat yang menguji pemahaman peserta terhadap isi Al-Quran, hadis, sejarah Islam, dan pengetahuan keislaman lainnya yang dihadirkan dalam 3 bahasa, yakni Indonesia, Inggris, dan Arab. Setiap grup terdiri dari 3 orang peserta. Para kafilah diberi kesempatan memilih paket soal yang masing-masing berisikan 15 pertanyaan. Apabila gagal atau gugup menjawab, maka soal akan dialihkan kepada grup lainnya sebagai rebutan. Pada hari kedua ini, 6 grup yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau bertanding dengan strategi dan kecerdasan yang berbeda. Kompetisi berjalan ketat, diiringi sorak penonton dan tepuk tangan. Sebanyak 10 dewan hakim, mereka menilai berdasarkan ketepatan jawaban, kecepatan merespon dalam menanggapi setiap soal. Lebih dari sekedar perlombaan, Fahmil Quran juga menjadi wadah untuk melatih kemampuan berpikir kritis, membentuk kerjasama tim, serta menanamkan nilai-nilai Qurani pada generasi muda Islam. Hanani Arjuna, Tim Jurnal MTQ TVRI Riau melaporkan. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Jurnal MTQ ke-43 tingkat Provinsi Riau tahun 2025. Dari studio mini TVRI Riau di Kabupaten Bengkalis, saya Muhammad Rizal mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Jurnal MTQ berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ridwan dan Dwi Asih.